Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febri Marani Malinda, Sarjana Sosial MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melati Kurniatisari dari kelas Palembang dengan NIM 06061382126360. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang sudah saya cari sendiri. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga kewilayahan kesatuan Indonesia. Dan yang kedua itu ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masingnya memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Beberapa unsur di dalamnya termasuk sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Dan yang kedua itu sebagai konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Dan yang ketiga yaitu sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini meliputi tanah air dan segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pemahaman mengenai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Oke, selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara merupakan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Dalam butir-butir garis besar haluan negara atau GBHN juga disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan
bahwa Kepulauan Nusantara adalah salah satu kesatuan ekonomi, adalah satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama di bumi pertiwi ini. Salah satu contohnya dapat kita lihat saat seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan melakukan perjuangan bersama-sama melawan penjajah. Yang kedua yaitu keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga itu ada kejujuran. Kebenaran dan kejujuran dalam berpikir dan bertindak merupakan asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Keberanian dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta dan kenyataan sesuai ketentuan dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Dan yang keempat itu ada solidaritas. Sikap solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau berbagi dan berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Sikap ini seharusnya dilakukan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima itu kerjasama. Kesadaran akan tujuan dan kepentingan bersama akan menimbulkan kerjasama dan koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama dan koordinasi ini dilaksanakan berdasarkan atas kesetaraan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. Dan yang keenam itu ada kesetiaan. Kesetiaan merupakan asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Kesetiaan dapat diwujudkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai aturan dan bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama yaitu dalam bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik diantaranya adalah pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan lainnya. Contoh, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu pelaksanaan pemilu yang menjalankan demokrasi dan keadilan. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan pedoman dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dan politik dan partai politik dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri, serta memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi diantaranya adalah orientasi bidang ekonomi ini adalah pada sektor pemerintahan, industri, dan pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan adil di setiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan berbagai upaya keadilan ekonomi tersebut. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia sangat berarti bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro untuk mengembangkan usaha kecil. Selanjutnya, dalam bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang
ekonomi di bidang sosial, yaitu, upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia, serta menjadi budaya tersebut sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia, baik segi budaya, bahasa, dan status sosial, serta mengembangkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan kedisiplinan diri, memelihara lingkungan sekitar, dan melaporkan berbagai hal yang mengganggu keamanan kepada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam diri anggota masyarakat, baik yang di dalam satu daerah maupun yang berbeda daerah. Membangun sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam pembuatan PPT, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.